Kita akan mulai dengan mempelajari dasar-dasar teori berkenaan dengan deskriptif statistik. Saya akan mengenalkan Jamovi yang saya akan manfaatkan untuk menampilkan deskriptif statistik. Untuk mempermudah penjelasan, di sini saya akan memakai satu buah data saja. Jadi karena itu saya akan hapuskan kolom B dan kolom C di sini. Nah, saya akan buat data secara acak saja. Ya, misalnya seperti ini. Nah, dari data yang ada, saya ingin melihat deskripsi data secara statistik. Saya klik exploration di sini, kemudian deskriptif. Kemudian karena saya ingin melihat deskripsi dari variabel A, maka saya masukkan A ke variabel. Di sini saya dapatkan informasi berapa jumlah datanya, apakah ada data yang hilang atau tidak, rata-rata dari data, median, nilai tengah dari data, standar deviasi, minimum, dan maksimalnya. Kita bisa memanfaatkan frekuensi tabel di sini untuk melihat ada berapa data yang bernilai 1, ada berapa data yang bernilai 2, dan seterusnya. Ada banyak deskripsi statistik yang dapat dihasilkan dengan menggunakan Jamovi ini. Misalnya saya ingin mengetahui modenya, yaitu nilai yang paling sering muncul, jumlah keseluruhan data, persentilnya di sini saya pakai defaultnya saja 25, 50, dan 75. Kita juga bisa menggunakan klik yang atasnya didapatkan hal yang sama karena pada dasarnya dia ingin membagi datanya menjadi 4 buah bagian yang membuat itu menjadi 25%, 50%, dan 75%. Tentu saja kita bisa juga melihat variansnya, tanda deviasi kuadrat, range dari data maksimal dan minimalnya, dan jarak antara persentilnya. Nah, selain itu kita juga bisa melihat sifat-sifat distribusinya, skewness-nya misalnya, dan juga kurtosisnya.
Dari standar deviasi, kita juga bisa melihat standard error of mean-nya dan juga confidence interval for mean-nya. Untuk melihat apakah data yang kita buat ini tadi merupakan mendekati distribusi normal atau tidak, kita bisa menggunakan Shapiro-Wilk test dan menghasilkan nilai W dan P-nya di sini. Data tersebut juga bisa diplot, misalnya kita ingin menggunakan bar plot di sini, kita akan mendapatkan jumlah dari nilai data tertentu. Saya akan lanjutkan dengan data yang lebih kompleks. Untuk itu saya klik di sini lambang ini, kemudian saya buka data yang cukup terkenal di sini. Jadi Jamovi sudah menyediakan 4 buah database terkenal. Di sini saya akan pakai database IRIS yang merupakan database dari bunga. Nah, ini adalah data yang kita miliki. Data tersebut terdiri dari ukuran bunga, yaitu lebar dan panjang kelopak bunga dan lebar dan panjang daunnya. Data tersebut terdiri dari 150 data bunga dan terdiri dari 3 buah jenis bunga. Bunga iris ya, virginica, versicolor, dan setosa. Nah, kita bisa melihat deskripsi dari data dengan mengeklik exploration di sini, kemudian deskriptif. Di sini kita dapatkan, misalnya kita ingin melihat keempat variabelnya, kita bisa mendapatkan rata-rata, median, standar deviasi dari masing-masing variabel. Kita juga bisa di sini membagi variabelnya sesuai dengan spesiesnya, karena kemungkinan memang jenis bunganya berbeda, maka tentu saja ukuran bunga rata-rata dan segala sesuatunya akan berbeda. Kita bisa tuliskan, minta dibagi datanya sesuai dengan spesies. Maka kita akan lihat di sini rata-rata, median, standar deviasi, minimum, maksimum dari masing-masing spesies. Supaya penjelasan kemudian saya tidak terlalu rumit, saya akan kurangi variabel yang diperhatikan di sini dan menyimpan 1 buah variabel saja. Untuk 1 buah variabel ini kita bisa juga melihat statistik yang lain, misalnya persentil, variance, range dari maksimal dan minimalnya, dan jarak antar persentilnya. Kita bisa juga melihat nilai yang paling sering muncul. Di sini ada keterangan kecil di sini A. Apabila kita scroll ke bawah, akan tertulis dari sebagai berikut bahwa ada beberapa nilai yang memang muncul ya sebagai mode, tapi di sini hanya dipilih 1 saja. Kemudian kita bisa juga lihat jumlah dari datanya di sini. Jumlah dari jumlah dari sepaleng dari masing-masing spesies. Bisa juga ditampilkan skewness-nya, kurtosisnya dari distribusinya, standard error of mean, confidence interval-nya untuk mean-nya. Dan juga kita bisa melihat hasil tes dari Shapiro-Wilk-nya yang dilambangkan dengan W dan P di sini. Di sini memang cukup dilihat bahwa datanya ya mendekati distribusi normal.
Selain menampilkan angka-angka berikut, kita bisa juga menampilkan diagramnya. Di sini misalnya untuk histogram, kita bisa lihat histogram dari masing-masing spesies dan juga pendekatan density-nya. Ya, memakai suatu algoritma density estimation tentu saja kemudian bisa dihitung pendekatan dari density-nya. Selain histogram, kita juga bisa menggambarkan box plot-nya. Box plot di sini menampilkan median dan range datanya. Di sini ada outlier 1. Kemudian bisa juga ditampilkan rata-ratanya. Yang di sini memang cukup bergeser dari median dan rata-ratanya. Kemudian violin box di sini menampilkan distribusi dari datanya yang bisa juga kita sesuaikan dengan hasil yang kita dapatkan pada histogram. Data juga dapat dimunculkan, dan di sini datanya di jitter, jadi memang agak digeser sedikit. Apabila ingin menampilkan yang bukan tergeser, kita bisa memilih yang di stack seperti ini. Selain dari histogram box plot, kita juga bisa melihat bar plotnya, yang di sini menampilkan rata-rata dan standard error of mean-nya. Dan kita juga bisa melihat QQ plotnya untuk melihat apakah data tersebut seberapa mendekati dengan grafik normal. Tentu saja bisa juga Anda tidak membagi ikut spesies, dalam artian ini kita kembalikan, dan tentu saja untuk kasus ini maka variasi dari data akan lebih banyak karena memang dia adalah gabungan dari beberapa jenis spesies. Demikian pengenalan saya mengenai Jamovi. Saya akan mengenalkan di sini cara memakai Jamovi di R atau RStudio. Nah, untuk hari ini saya mengambil sumbernya dari website berikut, yaitu dari Jamovi itu sendiri. Untuk memulai, saya ingin menghapus data saya dan meng-clear data saya yang ada di workspace. Kemudian karena kita hari ini menggunakan Jamovi, maka saya akan impor Jamovi-nya terlebih dahulu. Nah, saya akan memulai penjelasannya dengan mengenerate data secara random saja. Di sini saya beri nama data 1, kemudian saya rubah data tersebut menjadi bentuk data frame sehingga dapat dideskripsikan oleh Jamovi nantinya. Kemudian untuk mendeskripsikan data, kita bisa menggunakan perintah deskriptif, dan apabila ini kita jalankan, maka kita akan mendapatkan nilai rata-rata, median, standar deviasi, minimum, dan maksimum dari data yang kita baru masukkan. Kita juga bisa mengenerate frekuensi plot dari data tersebut. Misalnya kita jalankan, maka kita akan bisa melihat ada berapa jumlah data yang bernilai 1, ada berapa yang bernilai 2, dan seterusnya dalam persen maupun dalam jumlah. Dan tentu saja deskriptif tidak hanya terbatas pada apa yang sudah diberikan, kita juga bisa menampilkan hal-hal yang lain. Misalnya di sini saya ingin menampilkan mode, jumlahnya, persentilnya, variansnya, range-nya, jarak antar persentilnya, kemudian standard error of mean-nya, skewness, kurtosis, dan hasil Shapiro-Wilk test-nya. Apabila kita jalankan ini, maka akan kita dapatkan angka-angkanya ini. Standard error of mean, median, dan seterusnya.
Nah, di sini misalnya kita dapat lihat misalnya Shapiro Wilk-nya ini cukup tinggi nilainya sehingga bisa dikatakan bahwa data yang kita hasilkan ini cukup mendekati grafik normal. Nah, untuk contoh yang sedikit lebih rumit, saya akan gunakan data iris di sini. Kita lihat datanya bahwa ya, kita lihat datanya, kemudian kita deskripsikan datanya. Coba. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa datanya terdiri dari 150 data dan 5 variabel. Bisa dilihat jika ingin dilihat nilai-nilainya ada di sini. Yang tentu saja terdiri dari ya ukuran bunga dan ukuran daun dari 3 buah spesies. Nah, dari deskriptifnya kita bisa lihat rata-rata, median, standar deviasi minimum dan maksimal dari data yang diberikan. Kita juga bisa menampilkan hanya satu buah variabel saja dengan perintah var seperti ini. Lalu kita hanya dapatkan satu buah variabelnya saja. Dan tentu saja seperti pada aplikasi Jamovi, kita juga bisa membaginya mengikuti spesiesnya dengan menggunakan perintah split by. Nah, dalam kasus ini kita akan melihat rata-rata untuk setiap jenis bunganya, mediannya, standar deviasi minimum, dan maksimalnya. Dan tentu saja itu bukan deskriptif yang hanya itu yang bisa ditampilkan, tapi tentu saja kita bisa menampilkan deskripsi-deskripsi statistik yang lain. Misalnya di sini kita ingin tampilkan modenya, variansnya, dan sebagainya, kita bisa mendapatkan angka-angkanya di sini. Standard error of mean, median, mode, dan seterusnya. Nah, untuk menggambarkan grafiknya, kita bisa menggunakan perintah sebagai berikut. Dalam perintah ini kita tetap memakai deskriptif, tapi kali ini kita ingin menampilkan histogram dan density-nya. Nah, apabila ini dijalankan, maka dia akan memberikan deskripsi dari data seperti sebelumnya, yaitu cukup lengkap di sini, dan juga akan memberikan gambar sebagai berikut yang merupakan histogramnya dan pendekatan dari density-nya. Dan tentu saja kita bisa juga menggambar box plot, violin plot-nya. Jadi untuk kali ini kita memiliki box plot-nya menjadi true, box min-nya jadi true, violin plot juga, dan dot di sini menggambarkan kalau kita ingin menggambarkan datanya. Nah, apabila ini kita run, maka kita akan dapatkan violin plot-nya, datanya, median, min-nya, dan tentu saja box plot-nya. Dan untuk menggambarkan QQ plot-nya, kita bisa menggambarkan sebagai berikut. Kita dapatkan seperti biasa semua deskripsi datanya, kemudian QQ plot-nya seperti ini. Nah, demikian penjelasan saya mengenai R untuk menggambarkan deskripsi dari data. Semoga bermanfaat. Terima kasih.